Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suci. Kali ini saya bersama Mas Rusdi dan Bang Satria. Bangsat. Mas Rusdi dari mana? Bangku? Dari Bangku Kosong Bangku TV. Kosong TV. Kenapa dibilang Bangku Kosong TV? Jadi pada awalnya pada suatu hari ketika suatu jadi waktu itu sih emang dulu fansnya Bang Davi ya, Bucin TV, terus terinspirasi dari situ jadi pengen bikin ya konten begini kayak seru juga nih ya kan. Bikin Begini tuh gimana? ya bikin adrenalin naik ya kan, karena penasaran, terus karena mungkin yang sesuatu hal yang dianggap orang nggak bisa ngelakuin semua, ada seseorang yang bisa ngelakuin hal itu ya kan. Salah satunya Bang Davi itu ya kan, langsung lah pengen buat channel itu. Cuma waktu itu keadaannya masih sama mantan yang dulu, karena dilarang nih. Dilarang nggak boleh bikin channel horor karena memang resikonya banyak ya kan. Dari mungkin dia takutnya saya kena makhluk halus lah, ketempelan segala macem, ngerinya juga gitu. Terus waktu itu hubungan kita udah buyar lah. Seru. Udah buyar. Lu dengerin gue nih. Jadi disimak ya. Udah Ini bisa. udah pisah nih, udah pisah. Akhirnya ini kayaknya kisah yang sama mantan lu yang merit duluan itu kan? Iya kayaknya. Itu nyatanya belum merit, Bos. Nyatanya belum merit Ya, ya. Dia katanya nyesel belum ya. Dia nyesel sama gua. tisu mana mau nangis kayaknya ini merah Oh matanya. iya, ada tisu nggak ya? Tuh, tisu. Jangan gitu dong, jadi gitu dong. Nanti kalau dia matanya nonton udah ribet deh. Matanya udah merah tuh. Iya, jadi gini nih, Bas itu bikin channel ya kan, bingung nih namanya Rusdi channel apa gitu. Cuma kepikiran ada satu film ya kan, Bangku Kosong namanya ya kan. Dan ini menurut saya pribadi sih ini nama Unik. unik, serem ya kan gitu. Ya udah ditambahin lah Bangku Kosong. Tadi gitu niatnya Bangku Kosong doang. Cuma kok di YouTube ini kan udah kebanyakan Bangku Kosong film ya kan. Akhirnya saya tadinya mau namain Bangku Kosong channel ya kan. Cuma Bangku Kosong channel ini kepanjangan. Akhirnya diubah channelnya jadi ke TV ya kan, Bangku Kosong TV. Dan nama Bangku Kosong ini memang dari film itu, Bangku Kosong TV. Dan juga memang saya bikin channel itu gara-gara ya yang barusan inilah. Gara-gara memang Patah hati juga ya kan. Terus Jadi, juga menguap apa? Iya, muncul ambisi. Muncul ambisi untuk explore begitu Iya. kan. Biasanya kan orang-orang lagi banyak pikiran Galau, atau galau. dia kan biasanya kan pengen yang ke tempat-tempat sepi ya kan. Iya. Pengen Healing, ke tempat-tempatnya healing. ya healing ya Self-healing. kan. Cuma memang waktu itu lagi keadaan nih biasalah, patah hati ya gimana. Lagi kalut. Iya gitu. Terus langsung ke ini apa namanya, ke tempat angker. Dan itu saya ke tempat angker langsung sendiri gitu. Langsung sendiri ke tempat angker, ke Hotel Genggong. Tahu kan Hotel Genggong? Katanya kan paling terseram ya kan, sampai sampai Bang Davi lari ya kan. Bang, lu lari Bang, lu payah lu. Sampai Bang Davi lari ya kan di lorong itu. Dan emang pas dicobain ternyata pengalaman pertama di eksplorasi itu, yang tadinya memang nggak pernah dengar suara kuntilanak atau suara-suara gaungan, ngeliat-ngeliat makhluk halus. Ternyata pas hari itu juga, pas pertama kali ngonten juga, ngedengar suara kuntilanak ketawa di bagian pohon beringin belakang tuh, yang deket lorong, sama yang deket sumur. Yang sumur di Hotel Genggong ada sumur tuh di belakang, ada pohon gede juga. Dan itu nggak tahu itu penampakan genderuwo atau apa. Pokoknya di kamera itu nggak kelihatan, cuma saya ngelihatnya itu memang ada dua mata merah di situ. Dan itu memang kejadian itu situasinya ketangkap sama di live Facebook. Soalnya waktu itu di Facebook dulu nih belajar apa Storytelling. belajar ini masalah explore ini ya kan, sekuat apa sih mental saya untuk explore begini ya kan. Ngasah mental ya. Ngasah mental. Ngamen. Akhirnya ya
dapat pengalaman seperti itu pertama, dan kemudian harinya langsung penasaran lagi, pengen ke tempat angker sendiri. Makin lama langsung lah terbiasa seperti sekarang inilah. Tapi kalau gue lihat-lihat ya kayaknya dulunya channel lu bukan horor deh. Lu motovlog kan dulunya? Kagak, itu pertama horor gua. Horor pertama, horor. Stop. Kan ketemu kita di Iya. Genggong. Terus Bareng. stop. Akhirnya lu sempet motovlog kan? Iya, motovlog ya kan, sempet motovlog karena memang waktu itu horor gimana ya? Masih bingung. Masih bingung, nggak dapet Feel-nya. terus juga nggak ngerti juga YouTube gimana sih gitu ya Udah kan. gitu masih dilarang juga kan sama Kagak dong, kagak. Kan udah buyar nih, udah nggak ada kontek-kontekan lagi ya kan. Terus emang langsung gue pindah ke motovlog kan tuh. Cuma di motovlog juga nggak dapet nih, nggak dapet feel-nya. langsung pas udah itu pindah lagi ke horor, dan di horor ini difokusin memang karena ada tujuan tertentu selain gimana ya, selain ibarat kata kayak mengungkapkan kesel sama bukan kesel sama mantan, kesel sama situasi yang gua hadepin misalkan keluarga, atau kesel sama masalah ini gitu-gitu. Iya, pelampiasannya di situ. Akhirnya lama kelamaan rezeki nggak kemana ya kan, satu video meledak dan sekarang jadilah ini. Jadi apa? Jadi Superman. YouTuber. Jadi inilah makanya jadi bisa menghasilkan pundi-pundi dari YouTube, terus bisa kemana-mana juga berkat support teman-teman juga, penonton juga, ya alhamdulillah lah. Kalau itu kan dapat pundi-pundi dari YouTube nih. Dan itu tuh uangnya buat apa sih? Kalau boleh tahu? Ya salah satunya kita buat dugem ya. Kok buat dugem? Iya. Makan warmindo lah. Itu mah harus. Oh iya, itu mah harus ya. Tiap bulan harus ya. Kalau nggak tiap hari nggak apa-apa, kesini aja ya kan tuh. Warmindo, Mbak Suci tuh. Kalian pakai mampir aja kesini ya. Di mana? Kalisari. Kalisari ya? Kalisari. Kalisari di mana nih? Kan mereka kan nggak tahu Kalisari di mana. Kalisari gitu. pokoknya cari aja Kalisari Jakarta Timur. Nah, Jakarta buka Google Timur. Maps. Kalau nggak punya Google Maps, ya udah lu tanya ke orang-orang Warmindo Mbak Suci. Kalau nggak tahu orang itu tampol aja. Berarti Oke, Kalisari Jakarta Timur ya. Nah, Jakarta Timur. Pasar Rebo ya jatuhnya ya. Oh iya. Hampir gua ngomong kali urang tadi. Pengalaman yang paling menakutkan di mana? Iya tuh, menakutkan. Pengalaman paling menakutkan ya tentu yang di TKW itu. Yang ngedenger suara gerbang kebuka tuh. Gerbang kebuka yang kata kita ini live tuh waktu itu ya kan. Itu kan saya kan yang masalah suara-suara gitu kan kayak gimana ya, kayak dapetnya horor banget. Ada gerbang kebuka langsung kan pintu. Kalau pintu mah nggak masalah nih, gerbangnya ini gitu, ini gerbang tapi di dalam ya. Nah di dalam bunyinya yang TKW itu kan kalau angin nggak mungkin bisa ngerakin besi ya. bahkan logikanya. itu suara gerbang dulu. Tahu kan pintu yang deket tangga itu gemeter sendiri. Cuma gue sorot itu nggak gemeter. Cuma kayak, suaranya aja. Suara tek ya kan. Terus tiba-tiba yang belakang pintu itu ngedobrak sendiri. Bak, langsung kaget lah gue mundur kan tuh. Dan juga yang pas nonton kayak pas di live yang pas masuk ke jaring-jaring kayak pohon beringin itu. Kan saya bilang kan ada suara lonceng. Iya. Nah, itu saya sore kan ke situ lagi tuh. Ternyata suara lonceng itu muncul lagi di bagian situ juga. Kira-kira tandanya apa? Lonceng. Apa tukang es doger dia dulunya apa gimana? Gitu, Iya. Tukang es lah. Anda kalau mau udahan. Jangan dong. Enggak mungkin tanda lonceng itu tandanya teman-teman semua aktifin loncengnya. Iya. Positive thinking aja dulu. Nyalakan notifikasinya untuk mengetahui pemberita video selanjutnya. Tapi gue pernah nonton video lu satu itu kalau menurut gue ngeri banget sih men. Yang mana tuh? Gue pernah nonton video lu satu yang kalau nggak salah ketemu psikopat ya. Aduh, psikopatnya itu bahaya banget. Gue sampai kena kayu. Lu jangan bahas ini dong. Ya udah lupa. Ya, tapi serius itu ngeri men. Aduh, enggak, pokoknya itu pengalaman yang menurut gue. Ceritain dikit. Yang psikopat itu. Itu bener psikopat atau emang warga sekitar atau mungkin orang lagi mabok bisa jadi ya. Bisa jadi. Karena namanya bangunan-bangunan seperti itu. Gue juga sering kan datang ke bangunan-bangunan yang kosong, itu selalu aja ada kayak bekas-bekas orang yang pernah memanfaatkan bangunan itu.
Yang gue takutin kan ini ada orang mabok atau disalahgunakan sebagai markas penjahat. Kasih ya markas begal lah segala Iya. macem. Dan menurut gue itu ngeri men, lebih ngeri dari setan sih. Iya. Karena orang-orang seperti ini nekat ya, bisa aja lu dibacok, bisa aja nanti lu dibunuh di situ. Apalagi gue bawa barang-barang berharga. Iya, ya kan? barang-barang yang bisa jadi duit buat mereka. Itu ngeri sih. Pengalaman touring. Langsung touring nih. Oh ya udah langsung touring ke Surabaya paling jauh. Itu. Surabaya. Surabaya. Setelah sesampainya di Surabaya, ya kan sudah sampai nih Surabaya, tahu kan rumah profesor Nah, katanya paling angker kan di Surabaya. tahu ya? Langsung lah baru makan mie minum Di Warmindo tuh. kagak di kafe biasa. Ya di kafe gue mah makannya cuma mie doang. Terus Maklumin gaji belum ada. Oh sekarang? Alhamdulillah ada ya. Bisa macam 50 Warmindo juta deh juga. bulan ini. Alhamdulillah. Iya langsung konten di tempat paling angker katanya di Surabaya kan tuh rumah Oke. profesor. Iya, rumah profesor. Itu baru makan langsung ditawarin langsung ke situ explore, dan memang banyak banget interaksi yang ada di lokasi itu. Selain suara ya biasa suara-suara perempuan ya kan, ada sambitan juga di halamannya, terus juga ada suara pergerakan besi keseret gitu, dan memang itu ketangkep oleh kamera suara-suaranya. Dan setelah ngonten di situ mungkin efek kelelahan ya kan, dari Solo langsung ke Ya, Surabaya, capek perjalanan. langsung ngonten begitu ya kan, langsung lah efeknya ke badan juga sakit-sakit semua. Pas udah itu langsung tepar gue di hotel. Di hotel gue berdua sama Breo, bukan sama yang lain. Tapi Jangan mikir. ketempelan tuh, nggak ketempelan. Alhamdulillah Diikutin. enggak Kalau tour yang kepingin lagi di mana? pengen Rencananya tuh mau mana? rencana ya. Bali. Pengen sih Bali naik motor. Pengen ke Bali naik motor, cuma kan Nggak ada katanya sih temennya. pertama iya nggak ada temennya juga. Terus juga masalah biaya penyeberangan kan katanya sama ya? Enggak. Sama nggak sih? Sama yang naik maksudnya? Enggak semalam pesawat, enggak semalam Enggak. pesawat. Berarti beda ya? Beda. Berarti gue bisa dong besok ke Bali ya? Bisa. Bisa. Kita Bisa. mau langsung berangkat hari ini? Bisa. Kasbon dulu yang ada. Hah? Kasbon dulu yang Katanya ada. udah gajian. Katanya udah gajian. Mbak Suci, duitnya banyak. Amin. Amin. Semoga sukses ya Warmindonya. Amin. Jadi Terus- mie-nya mana ini? Kan udah. Udah habis, oh, udah. Dikain ada lagi gitu ya kan? Oh, mau lagi? Pesan, Pak. Mau lagi? Mie ya? Udah ini. Buat display doang, kita nggak makan lagi kan kenyang. Terus nih, ini hal yang paling sering banget ya dialami sama konten kreator nih. Nih, hal yang paling sering dialami sama konten kreator. Pernah nggak? Aku sesama kreator. Bisa jadi kan? Kalau itu kita sebagai cowok nggak perlu munafik ya, pasti iya. Iyalah pasti, nggak mungkin nggak ngeliat cewek seksi aja, chat, DM ya kan. Karena kan gue tahu status lu ini kan masih lajang ya, masih lajang, belum Lajang menikah. karang ya, lajang ya udah karang. Emang tadinya nggak lajang? Ah, enggak lajang tadinya. tadinya Cuma punya sekarang pasangan. pokoknya ini Senin 14 Maret lajang nih. Intinya lajang ya. Jadi buat nonton yang nanti kemudian harinya pokoknya Senin 14 Maret ini udah lajang. Udah. Sebelumnya punya pasangan. Iya. Kalau ada yang mau daftar boleh? Ya, DM. boleh sih. Boleh sih. WhatsApp. Cuma kan sekarang harus hati-hati juga ya. Oh, Ya. oke. Jangan sampai Terjebak Salah. di kesalahan yang sama. nanti Kayak Chris Patih ya. Lagu. nanti puyeng sendiri ya kan. Nggak Tapi mau. pengalaman paling menyeramkan bukan konten ya, konteksnya bukan konten. Pengalaman cinta paling menyeramkan nih, karena konteks horor, konteks serem itu kan nggak selamanya tentang horor, tentang hantu ya. iya. Nah, pengalaman hidup bisa serem, pengalaman cinta juga ada yang serem. Ini gue nanyanya pengalaman cinta yang Cinta. paling Serem. menyeramkan. Ya itulah yang sebelum gue bikin channel ya Yang- pengen nikah cuma gagal. Udah itu doang. Oh, lu tadinya udah mau nikah kan? Iya. Terus alasannya katanya dia udah ada yang lain dan mau nikah sama yang lain, sampai sekarang nggak nikah dia kan? Alasannya bilang ya karena sikap sifat gua, alasannya gitu. Cuma pas beberapa hari kemudian ternyata dia deket sama cowok. Dan gua udah mikirnya emang dia deket sama cowok.
Cuma gue nggak mau nyebutin nih namanya siapa nih, takutnya dia nonton lagi. Nggak usah. Tapi kalau seandainya dia nonton pesennya apa? Pesannya apa? Pesannya apa nih? Pesannya buat kakak yang Aduh, flashback lagi. Gak apa-apa, lu tinggal Gak apa-apa, bilang. tinggal bilang aja. Lu bilang aja, lu nyesel kan lihat gue sekarang gitu. Iya. Pede aja dulu. Iya. Nggak boleh gitu. Kita harus doain para mantan-mantan kita walaupun udah berbuat kesalahan ke kita ataupun mungkin dia juga ada sisi baiknya juga kan. Kayak Perasaan kita, di balik kamera nggak kayak gitu deh. bos, ini kan di kamera baik-baikin aja ya. Kalau di luar mah beda lagi ceritanya. Tapi kan dia udah berkaca-kaca tuh katanya. Tuh berkaca-kaca tuh, merah. Coba ntar di zoom. Coba di zoom. Kagak, ini jadi ini efek tadi makan warmindo nyemek ya namanya. Bohong. Itu enak banget pedesnya. Ketahuan tuh. Jadi tinggal ngomong. Beneran nangis loh. Kagak. Jadi Beneran tuh. gue yang nyampein ya buat mantannya Rusdi yang kemarin. Kemarin mana nih? Yang dulu. Oh, yang dulu. Maaf kalau Rusdi dulu belum jadi yang terbaik. Sekarang Rusdi udah berusaha dan udah jadi yang terbaik. Kalau kamu mau balik lagi nggak apa-apa kok, aku terima. Waduh, jangan. Dia udah punya cowok. Baru cowok suami aja bisa cerai. Kayak siapa? Kita ada. Kayak siapa? Kayak siapa? Kayak gue. Oh iya, kayak lu ya. Itu pengalamannya banget. Tapi pengalaman pahit nggak itu? Enggak sih. Jadi gimana pas pengalaman ketika Iya. Jadi gue dibalikin. gantian dong biar enak gitu. Jadi gimana perasaan lu? Setelah cerai, Maksudnya setelah disakitin. gue pas cerai seneng. Disakitin Disakitin. gue bahasanya disakitin. Kenapa cerai? Ya karena tersakiti. Tersakiti. Iya maksudnya Yang lu menyakiti. lu bakar rumah apa gimana? Enggak, gue tampolin. Oh, tamporin ya. Oh, yang itu yang laki itu yang Dua-duanya gue tampolin. Dua-duanya. Oh. Enggak, tersakitinya karena tahu orangnya tahu kan kenal. Iya itu. Iya kan? Oh iya. Waktu itu lu pernah cerita sama gue ya. Iya. Lu sampai sekarang benci katanya ya. Enggak juga sih. Katanya gitu. Iya benar. Pernah cerita kan? Oke, mungkin cukup segitu aja pembicaraan kita pada malam hari ini. Kita udah nih ngobrol-ngobrol sama Rusdi Bangku Rusak TV. Sama Bang Satria juga nih. Sama Bangsat. Si Bangsat dari Cilengsi. Bangsat kan nama panggilannya? Enggak. Terus apa dong? Bangsat. Bang Breo. Bang Bre, beda lagi bos itu. Bangsat tapi Ria, Bang Satria. Mas Satria. Jadi ini ceritanya yang punya channel siapa tapi diambil alih sama siapa ya? Ini asik berdua nih ya. Menceritakan masa lalu. Mungkin Ya untuk udahlah, kedepannya yang channel Wiwan 71 atau Misteri Mbak Suci jadi punya kita berdua ya. Iya, oper Ali gitu. lalu. Beralih. Lagian jarang upload. Iya, Ya, di gimana jualan Warmindo. mie Udah di mulu Warmindo aja nggak usah ngonten tuh. Warmindo juga bentar lagi sukses kok. Amin. Ya, Makanya teman-teman jangan berat nih buat ngeklik like, subscribe sama share ke teman-temannya biar channel Misteri Mbak Suci, channel Wiwan71 bisa terus berkembang ya kan, biar semangat Juga terus. menghibur juga. Amin, ya Rabbal Alamin. Biar Kalau- kasih tontonan yang bagus juga. Iya, kalau kalian nggak subscribe nggak like mah kita juga malas bikin konten. Nggak semangat ya? Iya. Oke lah, terima kasih banyak buat Bang Sat dan Mas Rusdi. Kayaknya Iya, kita sama-sama. lanjut lagi gibahnya Di balik belakang layar. Di balik layar, Iya. kan di balik malam nih. Terima kasih banyak, saya Suci dan Mas Rusdi, Bang Dan Satria. saya. Pamit undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.